Ini gua mau cerita sedikit tentang apa gimana kalau umpama biar subscribe banyak, jam tonton juga lumayan nih. Sebenarnya kalau secara pengalaman, secara real gua, kalau nyari subscribe emang sih bisa sih kita ngakalin, nggak perlu beli. Kalau ini secara pengalaman real gua, sekarang gini aja, kalau kita pakai PC apa pakai laptop, setiap kita bikin Gmail itu tuh pasti dia minta nomor HP. Kalau itu pengalaman gua, dan nyampe sekarang gua belum tahu triknya tanpa nomor HP pakai PC. Tapi kalau seumpama gua secara pribadi lebih baik pakai HP kalau bikin email. Jadi lo bisa dapat subscribe dan lo punya akun buat ngejar jam tayang. Nah, solusinya begini. Setiap satu HP itu tuh jatahnya seminggu sekali cuma dikasih bikin email baru, itu cuma dikasih 5 Gmail. Seumpama kita seminggu 5 kaliin aja sebulan berapa, lo dapat subscribe segitu, itu satu HP. Nah, kalau seumpama buat nge-save, terserah kalian, boleh tulis di buku. Kedua, bisa kalian save di PC. Kan pasti kan ada yang tanya nih, seumpama PC kan kalau kita di Peramban pasti kan dia jatahnya itu kalau nggak salah cuma 9 Gmail. Itu udah mentok, 10 nggak bakalan bisa, apalagi 11. Di Peramban itu kalau yang kita udah masuk YouTube, sebelah kanan pojok itu kan ada akun tuh. Nah, kita masukin 9 tuh di situ. Nah, di atas akun yang paling pojok itu ada namanya personal. Nah, personal itu kalau secara pengalaman pribadi gua nyampe 100 personal. Satu personal isinya itu 9 akun Gmail. Berarti kalau satu personal 9, kalau umpama 100 kalian aja lo udah dapet 9 subscribe. 900 subscribe. Nah, ini pengalaman pribadi gue ya. Setiap lo bikin email, jangan lo langsung subscribe. Karena kenapa? Itu kayak gimana ya? Gue secara pribadi udah nyoba tuh. Kalau seumpama gue bikin akun, langsung gue masukin searching ke akun gue, langsung gue subscribe nya itu bukannya masuk ke beranda subscribe kita yang punya akun, tapi masuknya ke spam. Contohnya begini, lo dalam seminggu sekali bikin akun itu 5 seminggu sekali. Nah, pas lo akun satu nih lo masukin di YouTube, akun palsu itu. Nah, lo searching nih akun YouTube lo nih, habis itu langsung lo subscribe, itu nggak bakal masuk. Mungkin pas hari itu lo subscribe masuk, tapi besok langsung hilang, itu jatuhnya masuknya ke spam. Itu pengalaman yang udah pernah gue jalanin dan real, nggak bakal masuk. Solusinya begini, lo pakai nih akun yang bodong. Nah, lo searching nih channel yang pengen lo tambahin subscribe. Nah, lo puter lah itu, jangan cuma 3 menit, kalau bisa lo puter lah 7 menit apa 10 menit, kalau bisa sejam kalau bisa. Nah, habis itu baru lo subscribe. Itu pasti akun bodong itu masuklah subscribe nya
yang akun original kita. Soalnya udah pernah jalanin, langsung gue subscribe kok subscribe gue nggak masuk semua, gue ngomong kan. Ternyata pas gue cek, masuk ke spam semua subscribe akun bodong gue. Nah itu kalau seumpama solusi buat nambah subscribe, ya sekalian lah lo tonton, bisa nambah jam tayang kan. Seumpama lo seminggu sekali bikin 5, itu satu HP lo dapat segitu. Seumpama lo pakai HP temen kamu apa keluarga kamu, cepet lah itu buat nambah 1000. Ini juga ilmu ini gue dapet juga karena pengalaman gue jalanin YouTube. Walaupun sama-sama masih belajar, gue megang channel Amania ada 8 atau 9 ya, 8 dah kalau nggak salah. Gue codot juga ada 8, sama korek ada 8, itu channel gue. Tapi yang udah di monet gue Amania udah ada 6, sisanya masih ngerintis semua. Gue sih kalau seumpama udah di monet, kalau saran saya ya berhentilah main yang begitu-begitu. Maksudnya yang lo nambah subscribe apa lo putar sendiri, itu udah bahaya kalau menurut gue secara pribadi yang gue jalani. Apalagi yang pakai VPN, itu lebih parah, itu bisa bended akun kita. Mau yang udah di monet apa yang belum, itu pasti ke ban kalau kalian pakai VPN. Emang sih ada pengalaman temen juga yang pakai VPN ke ban dia. Ya kalau umpama pengen nyoba ya silahkan, saya juga nggak melarang, tapi secara real gue sih nggak mau. Soalnya menurut gue bahaya datanya. Soalnya kan VPN itu pihak kedua, kita percayakan akun kita di VPN itu. Suatu saat seumpama VPN itu kenapa-napa, ya ngeri juga ke akun kita. Itu doang kalau yang gue takutin lah. Tapi secara dolar apa cuannya, emang kalau pakai VPN itu cuannya lebih gede. Soalnya kan dia jatuhnya servernya luar. Pasti dari pihak YouTube disangka ini orang luar nonton video kita, padahal mah itu udah kebongkar itu dari pihak YouTube. Udah banyak yang di ban. Ya kalau gua mah, kalau buat yang merintis mah lebih baik cara yang tadi kita bikin yang akun bodon kita mainkan. Nah habis itu seumpama udah di monet, ya udahlah, ibaratnya kita melihara bayi, dia udah kerja, ya udah lepas. Kalau saya mah nggak mau muluk-muluk pengen cuannya gede. Ya kalau dikasih rezeki gede ya alhamdulillah, gua ngomong kan. Kalau belum ya emang jalannya begini, belum dikasih, kalau bisa ya sambil berdoa. Secara gua main YouTube dari 2000 berapa ya, 2019 apa 2020 gitu, gua agak lupa tuh. Gua ngalamin itu channel yang udah di monet nggak pernah gua bantu support buat nonton, juga udah nggak pernah gua bantu nambah subscribe, juga nggak pernah. Gue biarin aja, losin aja. Orang dia udah bekerja dengan sendirinya, ibaratnya udah mencari duit sendiri. Kita masih cuma ngeliatin aja walaupun masih kecil. Kalau sistem gua nggak bisa satu akun dapatnya gede, nggak bisa, karena gua sadar diri video gue kurang bagus, dari segi kamera juga kurang jernih karena gue masih pakai HP.
dari segi editing 30% gue edit, 70% langsung gue upload karena gue mager. Bayangin aja megang 27 channel, puyeng nggak tuh? Kalau kalian umpama pengen sistem gue yang banyak channel, jadi ntar itu sistemnya itu saat dibikin itu jangan pernah dibikin satu email tapi banyak channel. Itu kadang-kadang ngerancuk tuh yang begitu monetnya itu. Kita jatuhnya itu kegabung monetnya itu antara channel ABC, dia masuk ke satu monet, itu masih kegabung. Kalau sistem gua satu channel, satu email, satu nomor HP, dan nomor HP itu bisa kita gunain bisa nyampe 5 channel buat konfirmasi. Tapi jangan langsung 5, tunggu dulu sebulan baru kita ini verifikasi lagi. Itu bisa. Gua megang 27 channel cuma pakai konfirmasi 2 nomor HP gua. Kalau yang ada juga yang satu email tapi punya 3 channel apa 4 channel, itu pasti monetnya itu masih bingung. Maksudnya itu kadang kurang, kita ngitungnya itu bingung. Beda kalau seumpama kita satu email, satu channel, itu jadi jatuhnya itu kayak berasa 27 orang yang main, tapi sistemnya itu satu AdSense. Ingat ya teman, AdSense itu ibarat kayak bank kita. Kan nggak mungkin kan seumpama langsung contoh kita bank lokal masukin ke YouTube, itu nggak bisa. Jadi sistemnya itu YouTube itu nggak bisa langsung bayar ke bank lokal, itu nggak bisa. Jadi sistemnya itu iklan masuk ke YouTube. Nah dari YouTube itu dia punya kayak bank lokal, yaitu namanya AdSense itu kok bank lokal, banknya YouTube itu AdSense. Dari AdSense itu barulah ditransfer ke bank lokal, baru kita bisa ambil. Nah kalau di YouTube kita nggak bisa bikin AdSense bayar AdSense banyak, itu nggak bisa. Kita cukup satu aja yang dibikin AdSense, kan nomor rekening satu. Kalau buat gaji mah kalau masih 1000 saprek itu mah paling buat beli rokok, nggak gede kayak gitu. Tapi buat jangka entar ke depan, bisa ibaratnya kita fisik kita udah capek, dan YouTube itu semakin kesono semakin tumbuh. Kalau ibaratnya itu buat bangkrut itu berat, soalnya kan YouTube di bawah naungan Google, perusahaan Amerika udah gitu kan, basisnya juga kuat ya. Maaf apa beda sama yang lain ABCC, cukup kalau menurut gua kurang. Pokoknya yang besar itu kalau di media YouTube sama TikTok paling. Tapi sampai sekarang gua main TikTok belum sih. Orang main YouTube aja udah pusing banget. Udah gitu kan HP gue juga kurang megang channel begitu banyak. Kenapa gue jarang ngedit pakai PC? Pertama lama, kedua rendernya lama, udah gitu boros listrik, dan nggak bisa kita ditinggal-tinggal. Kalau seumpama kita ngedit pakai HP, kita bisa sambil ngopi di luar, bisa sambil kerja, jadi kerja bisa fleksibel. Kalau gua keuntungan ngedit di HP. Kalau secara real pengalaman gua, kenapa banyak orang yang YouTube pemula berhenti, padahal cuma syaratnya itu
1000 subscribe dalam setahun, terus 4000 jam dalam setahun. Seumpama dalam setahun itu lo belum nyampe 1000 subscribe, ya udah 2 tahun, nambah lagi setahun sampai lo 1000 subscribe, terserah lo sampai berapa tahun. Nah seumpama 4000 jam dalam setahun, dikalkulasiin lo mulainya Maret, ketemu Maret tahun ini belum 4000, ya udah tahun besok ketemu Maret, nah nambah lagi seterusnya sampai segitunya, pokoknya nyampe 4000 jam sama 1000 subscribe. Nah baru lo bisa pengajuan monetisasi lewat AdSense, bisa digaji di YouTube. Gua penasaran itu kalau yang sekarang itu orang upload cuma hujan tuh bisa nyampe jutaan. Bayangin aja, seumpama kita upload tiap hari, nah jangka panjang, apalagi lu punya banyak channel, kita bisa bubuk aja dia ngasilin terus gitu loh. Ibaratnya itu nggak kita apa-apain ya, kalau kita sambil main videoin, kalau enggak ya nyantai. Beda kalau kita kerja, kita harus kerja dulu, ada jamnya, dan lo udah memenuhi syarat itu lo baru digaji. Beda kalau main YouTube, lo dikasih syarat dulu, mungkin dalam setahun itu lo nggak dapat apa-apa, 1%, 1 rupiah pun lo nggak dapat, gue yakin dalam setahun. Nah kalau masih 1000 subscribe itu juga masih kecil, apalagi cuma 10.000 subscribe itu juga masih kecil. Mulai enak itu kalau udah 100.000 subscribe, itu udah enak itu ya, di atas UMR lah, UMR Jakarta dapat minimal mah 10 juta mah dapat, ku yakin itu kalau lo subscribe-nya udah 100 ribuan. Tapi jam tayang lu juga banyak, jangan subscribe 100 ribuan tapi jam tayang kagak ada, cuma 10 orang doang, 50 orang, berarti subscribe-nya itu subscribe bodong semua. Kalau gua mah gini aja sih, kalau main YouTube itu kalau kitanya nyari duit langsung, nyari apa namanya, oh dapat berapa, dapat ini segini berapa, lu udah berapa tahun, kalau ditanya kita nggak bisa main begitu. Mainnya itu harus kayak kita harus hobi dulu, hobi kita jalanin terus, itu pasti ada, gue yakin ada hasilnya. Gue pernah ada kata kayak gini, setahun gagal itu wajar, 2 tahun gagal itu wajar, 3 tahun itu pasti lu udah mulai ahli, 4 tahun lu udah ahli, 5 tahun gue yakin lu udah nikmatin, yakin. Tapi kalau lu mulai jenuh, gue udah nyerah, udah itu, lu baru digembleng setahun aja udah nggak sanggup, gimana 2 tahun 3 tahun. Berarti menurut gua lu mental lu kurang, ibaratnya lebih baik cari yang lain dah, mungkin kalian kurang cocok. Kalau beda, kalau seumpama kalian hobi jalan ke sono ke sini terus lo bikin video, kalian hobi, kalian seneng, gue yakin cepet. Apapun kalau dijalanin kita hobi itu pasti cepet, karena hati kita seneng. Beda kalau kita jalaninya itu beban, baru jalani sebentar aja udah nyerah. Itu pengalaman gue secara pribadi. Ya gue mau udah berapa tahun ya, dari 2019 atau 2019 apa berapa ya. Dulunya juga gue main di channel YouTube itu nggak ada yang ngajarin, gue utik sendiri, gue nontonin YouTube orang,
gue penasaran, gue jalanin, kok channel gue nggak nambah-nambah, subscribe juga nggak nambah-nambah. Ya gue jalanin terus video yang 2 tahun lalu, ada yang setahun lalu, tahu-tahu naik udah 10.000 yang nonton 440.000. Itu menurut gue video yang gak ada bagus-bagus ya menurut gue mah. Ibaratnya menurut kita mah siapa juga yang mau nonton gitu kan, tapi kenyataannya kita ngelihat data, kadang-kadang video yang udah setahun 2 tahun itu banyak juga yang nonton. Jadi jangan patah semangat dulu baru lo ngupload, baru sebulan yang nonton cuma 10, lo udah nyerah. Gue perhatiin video gue yang lama-lama itu sekarang udah mulai naik gitu loh secara pribadi gue. Dan yang udah di monet itu gak pernah gue support, sekarang pun gue diemin aja, gue cuma ngupload doang udah, sama gue isi deskripsinya udah gitu aja. Cukup sekian ya curhatan gue tentang main YouTube. Makasih.